Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dongkelor. Halo, jumpa lagi nih dengan Kak Mangga di episode yang lain dari Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah. Seperti biasa, Kak Mangga akan menghadirkan kakak-kakak pendongeng dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang akan bercerita buat kalian semuanya. Sudah siap? Ya, pendongeng pertama adalah Kak Yanuar. Selamat menyaksikan ya. Hai sahabat Dongkelor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya Kak Ian dari Dongkelor Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Hari ini kita bertemu di bulan November. Ayo, siapa yang tahu bulan November ada acara apa? Ayo, bisa tebak? Ya, di bulan November ada Hari Pahlawan tanggal 10 November dan tanggal 9 November Kota Makassar sedang berulang tahun ke-415. Nah, hari ini kita berharap Kota Makassar lebih tentram, bahagia, masyarakatnya rajin membaca. Pada saat ini kakak akan membacakan sebuah buku digital. Judulnya adalah Bibo Tidak Bisa Tidur. Penulisnya adalah Kakak Widya Ros dan ilustrator Herni Nurul. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ayo. Musim hujan telah tiba. Banyak nyamuk berkeliaran. Suaranya membuat Bibo terganggu. Bibo jadi tak bisa tidur. Bibo pun segera beraksi. Bibo menggumam, beres, tak ada nyamuk lagi. Tapi nyamuk kembali datang. Apa yang harus aku lakukan ya? Pikir Bibo. Aha, Bibo tahu. Bibo harus bersih-bersih. Tapi Bibo mengantuk sekali. Ya, sudah besok saja, pikir Bibo. Bibo memilih untuk tidur. Keesokan harinya, Bibo membersihkan kamar. Bibo juga menguras bak mandi. Pada sore hari, Bibo menutup semua jendela. Bibo juga menutup pintu kamar. Akankah usaha Bibo berhasil? Bibo jadi ingin tahu. Ternyata berhasil! Hore! Tak ada nyamuk lagi di kamar Bibo. Akhirnya Bibo bisa tidur dengan nyenyak. Demikianlah cerita dari buku digital. Adik-adik diharapkan rajin membaca di rumah. Demikian cerita dari Kak Ian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi seperti itu ya, Sobat Dongkelor. Ternyata kalau kamar kita jorok, pasti kita tidak tenang tinggal di dalamnya ya. Untung Bibo cepat sadar. Keren ya ceritanya? Nah, bagaimana? Mau lanjut ke cerita selanjutnya? Boleh. Kak Mangga akan panggilkan kalian pendongeng selanjutnya. Ini dia, Kak Yaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketemu lagi dengan Kak Yaya. Hari ini kita akan membaca buku digital. Nah, kali ini Kak Yaya akan membawakan satu cerita yang berjudul Sagu dari Seram. Yuk kita simak ceritanya bersama. Nah, Sagu dari Seram ini ditulis oleh Noratri dan ilustrator yaitu dari Bunda Hanatri. Kita simak bersama ya. Simon berumur 7 tahun. Dia tinggal di desa Sawai di Pulau Seram, Maluku. Setiap pagi, Mama menyediakan sarapan dari sagu. Wah! Sagu lempengnya enak sekali, kata Simon. Ia mencelupkan sagu lempeng itu ke dalam teh manis. Mama membuat sagu lempeng, bubur sagu, dan sagu tumbuh. Sagu adalah makanan pokok penduduk Maluku. Sagu mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi. Simon memakan 3 buah sagu tumbuh. Rasanya enak dan manis. Papa, dari mana asal sagu lempeng dan sagu tumbuh? Tanya Simon kepada bapak. Semua berasal dari pohon sagu, kata papa. Besok hari Minggu, bagaimana kalau kita membuat tepung sagu? Ajak si papa. Kita pergi bersama Kak Johan. Lanjut papa. Asik! Aku akan bertualang bersama papa, seru Simon dengan senangnya. Keesokan harinya, papa membawa kapak, ember, dan alat penggiling beserta peralatan lainnya di atas sampan. Sudah siap? Ucap Kak Johan. Ayo kita berangkat, kata papa. Sampan kecil mereka menjelajahi di Sungai Salawai. Sungai Salawai lebar dan airnya sangat jernih. Kak Johan melihat, wah, ada banyak pohon sagu di sekitar sungai, seru Simon. Pohon sagu berjejer seperti menyambut kedatangan mereka. Beberapa ikan-ikan dan pohon sagu terlihat di dasar sungai. Setelah 15 menit, sampan mereka berhenti di tepi sungai. Mereka bertiga lalu turun dan mulai berjalan. Simon berjalan di belakang papa menyusuri pohon sagu. Papa memeriksa pohon sagu yang durinya besar. Kita pilih pohon sagu ini, kata papa. Kok pilih ini, Pak? Tanya Simon. Pohon ini cukup tua. Tandanya sudah tidak ditutupi pelepah, jawab papa. Oh, begitu, sambil Simon mengangguk. Kak Johan menebang pohon sagu pilihan papa. Suara mesin gergaji terdengar nyaring. Beberapa lama kemudian pohon itu dan tumbang. Kak Johan memotong batang sagu menjadi beberapa bagian.
Yuk, kita dorong batang sagu ini ke tepi sungai, ajak Papa. Berat sekali. Simon mencoba mendorong. Sini, Papa bantu. Sambil Papa tertawa. Lalu Papa membantu Simon. Papa membuka kulit batang sagu dengan kapak. Pak, pak, pak. Terlihat bagian dalam sagu berwarna putih. Bagian dalam sagu kemudian digiling dengan mesin penggiling. Hasil penggilingan berupa serbuk. Simon dan Kak Johan menyiapkan tempat penampungan. Penampungan itu panjang dan terbuat dari plastik. Butuh waktu cukup lama untuk membuat tempat penampungan itu. Simon kemudian duduk di sebuah batu sambil cemberut. Papa, mengapa membuat sagu itu sulit? Aku capek, kata Simon. Papa mendekati lalu menghibur Simon. Sagu adalah sumber kehidupan penduduk asli Maluku, kata Papa. Membuat sagu adalah tradisi dan warisan nenek moyang, jelas Papa. Menurut Simon, siapa yang harus melestarikannya? Semua warga orang Maluku, jawab Simon dengan bersemangat kembali. Simon, Kak Johan, dan Papa beristirahat, lalu makan siang. Setelah itu, mereka kembali bekerja. Mereka memeras serbuk sagu dengan air sungai. Air perasan ditampung di dalam tempat penampungan. Keesokan harinya, Simon, Kak Johan, dan Papa kembali ke endapan sagu itu. Papa dan Simon membuang air endapan. Kita tampung sagunya dalam tumang ini, ucap Kak Johan. Tumang adalah wadah yang terbuat dari daun sagu. Daun itu sama besar dan dijalin seperti tabung. Hari ini kita mendapat sagu 6 tumang. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu Simon menghitung. Sagu dalam tumang akan mengeras dalam waktu 3 hari. Jelas Papa. Iya Pak, kata Simon. Di rumah, Mama memasak berbagai macam makanan dari sagu. Simon dan kakak Johan membantu Mama di dapur. Simon membentuk adonan bagea yang menjadi bulatan lonjong. Bagea adalah kue yang terbuat dari tepung sagu dan parutan kelapa. Lalu Kak Johan membungkus adonan sagu waku kumo-kumo dengan daun woka. Makanan ini terbuat dari tepung sagu, jeroan ikan, bumbu rempah. Nah, setelah itu selesai dibungkus, Kak Johan memanggangnya. Siang ini keluarga Simon bersuka cita menyantap makanan olahan dari sagu. Ada bagea, papeda,
sagu woku komo-komo, dan talam sagu bakar. Enak sekali kue bageaknya, ujar Simon senang. Simon mencoba bageak yang masih panas. Kue bageak cukup keras, aroma bawang putihnya sangat terasa. Makanan buatan Mama memang paling enak, puji si Johan. Baik teman-teman, itulah tadi cerita tentang sagu dari seram. Demikianlah cerita Kak Yaya kali ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang Sobat Dongkelor sudah tahu kan bagaimana cara mengolah sagu mulai dari pohonnya sampai menjadi makanan dan kue. Nah, seperti yang diceritakan oleh Kak Yaya tadi. Keren ya? Ternyata sagu itu banyak manfaatnya dan banyak kegunaannya. Sudah 2 cerita dari kakak-kakak pendongeng Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Itu artinya kita sudah ada di penghujung acara nih Sobat Dongkelor. Nanti tunggu episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang tak kalah serunya. Kak Mangga pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.